What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas kans Indonesia lolos Piala Dunia 2026 usai imbang lawan Australia. Keberhasilan timnas Indonesia menahan tim Australia dengan kedudukan 0-0 atau skor kacamata membuat heboh netizen tanah air dan mancanegara. Pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan 10 September 2024 tersebut menjadi saksi perjuangan tim Merah Putih. Pada awal pertandingan, skuad Garuda tampil menekan dan menghasilkan sejumlah peluang. Lalu setelahnya tim Australia mulai mendominasi laga dan membuat beberapa peluang namun berhasil dipentalkan oleh Martin Paes. Berdasarkan statistik, Australia melepas 19 tembakan di mana 5 on target, sedangkan Indonesia membuat 2 shot on target dari 5 tembakan. Nah, menanggapi skor imbang, pelatih timnas Australia Graham Arnold mengatakan kalau timnya membuang-buang peluang dan merasa kecewa dengan hasil pertandingan. Arnold mengaku frustasi. Nah, for your information, di Piala Dunia 2022, timnas Australia masuk babak 16 besar. Kalau di peringkat dunia FIFA update 11 September kemarin, Australia ada di peringkat 24, sementara Indonesia di peringkat 133. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong menilai timnas Indonesia berada di grup neraka. Dia bahkan menyebut peluang Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 hanya 20 hingga 30%. Tapi dia mengaku akan tetap berusaha. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim Merah Putih menempati grup C atau grup yang paling berat karena dihuni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 2 tim teratas grup C akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan hasil imbang Selasa lalu, timnas pun bertengger di urutan keempat klasemen sementara grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 lewat torehan 2 poin. Dengan posisi terbaru ini, seperti apa kans timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2024? Tapi kita dengerin dulu yuk komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama nih, komentar dari @edoxx. Seneng lihat timnas sekarang woi, level kita bener-bener udah meningkat. Lanjut komentar dari @youthxx. Alhamdulillah, draw sama dengan win menurut gue, karena dapat poin plus rank FIFA naik. Lanjut ada komentar dari @1xx. Nyesel weh deg-degan sebelum main, segini doang ternyata Australia. @spaxx. King Indo pertahanannya luar biasa. @cafxx. Kita udah mengimbangi 2 negara langganan Piala Dunia coy. @grixx. Australia negara langganan Pildun kesusahan dengan pertahanan timnas. Nih pemerintah gak mau ganti pertahanan sama bek timnas aja nih, biar negara ini gak gampang ditembus oleh para koruptor. Yang terakhir nih komentar dari @penxx. Alhamdulillah hasil positif melawan Australia. Let's go kemenangan berikutnya timnas. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengungkap pertandingan Indonesia versus Australia sangat sulit bagi timnas. Tapi Sinteyong mengatakan kalau ke depan timnas Indonesia akan meningkat. 일단 호주는 우리보다 훨씬 강한 좋은 팀이고 피지컬 모든 면에서 우리를 압도하는 팀이기 때문에 pastinya tim Australia lebih baik daripada kita, mulai dari fisikal dan fisiknya. Jadi mau tidak mau kita harus bertahan dahulu dan lalu serang balik. Untuk striker, Rafael memang dapat cedera setelah selesai pertandingan lawan Saudi Arabia kemarin. Jadi sampai dipertimbangkan apakah perlu dimainkan atau tidak, dan ya akhirnya dimainkan. Tetapi kondisinya kurang baik kelihatannya, akhirnya digantikan setelah babak pertama selesai. Mungkin masalah taktik pasti akan diusahakan menjadi lebih baik jika lapisan pemain semakin baik atau semakin. 제가
Pada pertandingan Saudi Arabia dan Australia, para pemain sangat bekerja keras dan bagus. Jadi secara pribadi, Coach merasa puas dan apa yang kita bisa lakukan sudah lakukan semua. Jujur untuk lawan Bahrain dan Cina sebenarnya sama aja seperti sekarang. Jika kita training camp, memang waktunya sangat singkat. Jadi timnas ini memang saat A-match day aja kita kumpul dan baru bisa mungkin dibuat taktiknya nanti setelah mulai training camp karena kita bukan sebuah klub tim. Presiden Joko Widodo memuji kinerja Timnas Indonesia khususnya sang kiper Timnas Martin Paes yang mampu menepi serangan di laga kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Grup C. Jokowi mengapresiasi Timnas yang berhasil menahan imbang Timnas Australia mengingat besarnya perbedaan peringkat di FIFA. Ya patut kita syukuri. Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat 1 poin, ini dengan Australia dapat 1 poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Ya saya kira kita bisa melihat sendiri kan. Ya hati-hati loh. Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong. 131 melawan ranking 24 dan bisa menjaga menahan imbang. Dapat 1 poin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomentar, Timnas Indonesia banyak bermain bertahan selama pertandingan melawan Australia di laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC. Kata Erick, counter attack atau serangan balik Timnas belum maksimal. Kata Erick, kita perlu latihan dan penambahan pemain naturalisasi seperti Eliano Reinders. Ya, 2 kali bermain kita banyak bertahan, counter attack-nya belum maksimal. Ya mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Messilger saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi. Jadi ya kita coba perbaikin setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR saya udah, Pak Menpora udah tanda tangan, Mensesnek udah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan di China. Mesti tambah lagi, kan counter attack-nya belum rapi. Wah luar biasa. Ini yang selalu saya Pak Menpora diskusi, ini marwah bangsa kita. Karena seperti kemarin di Saudi kita tahu ya masyarakat kita di sana kan TKI ya. Dan mereka bekerja ya dengan bisa menahan 1-1 marwahnya naik ya. Ketika kita di Qatar, masyarakat kita pekerja, kita bisa bermain dengan baik di Qatar, marwah kita naik. Sama hari ini kita kan selalu dipandang rendah sama Australia. Ya, hari ini kita buktikan ya kita seimbang-seimbang saja. Nah tentu nanti kita harus perbaikin juga permainan kita kalau kita mau lolos Piala Dunia. Ya saya rasa kembali tapi gini, ini bukan permainan individu ya, masih ya. Di balik apresiasi akan kinerja Timnas, Ketua Umum Paguyuban Supporter Tim Nasional Indonesia PSTI, Ignatius Indro mempunyai sejumlah catatan, baik dari sisi permainan dan pemainnya. Seperti apa? Kita obrolin bareng Ketua Umum PSTI, Ignatius Indro. Mas Indro, kita kan tahu gitu ya, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim Australia dengan skor 0-0 nih. Pertama mungkin gimana nih Mas Indro melihat permainan dari timnas kita? Iya, kita bisa mensyukuri hasil imbang karena kita jarak peringkatnya juga jauh ya, 133 berbanding dengan 25. Namun dari sisi permainan sebenarnya harus banyak yang diperbaiki ya dari timnas kita ya, karena kita hanya bisa mampu berbicara di 10 menit awal, sementara setelah 10 menit ini tampaknya permainan kita lebih banyak bertahan. Nah ini sangat beresiko kalau misalnya kita menghadapi tim-tim yang memiliki pemain-pemain yang mampu mencetak gol ya. Ini mempunyai naluri pencetak gol lebih baik. Nah ini kebetulan kita melawan 2 tim kemarin yang memang kurang memiliki striker yang mampu mencetak gol ya, Arab Saudi dan juga Australia. Namun kan
harus menjadi perhatian ketika misalnya nanti kita menghadapi Jepang yang memang memiliki striker-striker yang mumpuni. Gitu sih, Mbak. Mas, tapi mungkin nggak sih kalau permainan dari tim kita itu bisa dimaksimalkan lagi? Kan Erick Thohir ini bilang mau menambahkan kekuatan di pertahanan dan counter attack. Menurut Anda gimana nih? Nah, seharusnya kita jangan berbicara hanya bertahan dan melakukan counter attack ya. Kita juga harus mampu mengembangkan permainan dan juga berbicara menguasai pertandingan gitu. Jadi penambahannya bukan hanya kalau memang mau ditambahkan pemain-pemain, bukan hanya pemain belakang ya. Saya pikir kemarin kedisiplinan pemain belakang dan juga kualitas dari Martin Paes gitu ini yang menyelamatkan Indonesia dari kebobolan gitu. Kita lihat secara permainan sangat terlihat kita beda kelas dengan pemain-pemain Australia setelah 10 menit ya. Nah ini yang harusnya diperhatikan oleh Sintayong ya. Sementara kalau dari sisi PSSI harus menanyakan apa yang dibutuhkan Sintayong untuk bisa selesai jalannya pertandingan. Bukan hanya bertahan dan melakukan counter attack. Karena ini berbahaya kalau kita menghadapi tim-tim seperti Jepang, Mbak. Nah Mas, ini kan jurnalis asing atau media-media luar ini kan mengakui performa dari timnas kita gitu ya. Nah katanya tuh sedang naik dan seperti raksasa tidur nih. Artinya nih Mas ya, peluang kita di kualifikasi Piala Dunia itu seperti apa? Peluang kita tetap ada ya. Peluang kita tetap ada setelah kita mendapatkan 2 poin dari 2 pertandingan kemarin. Kita masih harus menghadapi Bahrain, China dan juga Jepang. Nah ini yang saya lihat sih peluang kita tetap terbuka kalau misalnya kita bisa meningkatkan permainan ya. Dan kalau lihat dari permainan kemarin kita lebih banyak umpan-umpan panjang yang sangat sekali tidak efektif ya. Kita harus lebih bermain kaki ke kaki karena dengan umpan-umpan panjang kita gampang sekali kehilangan bola. Dan ini yang harus diubah oleh Coach Sintayong ya. Harus berani bermain kaki-kaki dan juga mampu melakukan penyerangan ke gawang lawan. Oke, gimana nih Mas? Anda melihat lawan-lawan timnas selanjutnya, apa sih yang perlu diwaspadai? Yang perlu diwaspadai tentunya yang paling berat adalah tim Jepang ya. Jepang ini sedang bagus-bagusnya di mana mereka ada pemain-pemain yang bermain di liga-liga Eropa ya. Ada Wataru Endo, Mitoma, lalu juga ada Minamino, ini juga pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa. Nah ini yang benar-benar berat ya untuk Jepang. Tapi untuk melawan Bahrain dan China, saya pikir kita punya kans untuk merebut poin penuh. Nah ini yang harus dimanfaatkan oleh Sintayong bagaimana kita meraih poin penuh ketika bermain melawan Bahrain ataupun China. Nah Mas, tapi mungkin ada nggak sih catatan buat timnas kita mengingat gitu ya jumlah naturalisasi pemain itu juga cukup banyak gitu? Nah sebenarnya permintaan Sintayong naturalisasi ini harusnya bisa menjadi cambukan bagi PSSI ya untuk memperbaiki liganya. Karena dengan melihat itu bahwa Sintayong tidak percaya dengan pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia. Nah ini harusnya menjadi cambuk bagi PSSI untuk memperbaiki liganya. Bagaimana dia harus juga membuat blueprint sepak bola Indonesia yang jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang yang seperti yang dilakukan oleh Jepang ya. Di Jepang memiliki blueprint sepak bola selama 100 tahun dan di tahun ke-30-an sejak tahun 90 ya. Ini sudah menunjukkan dampak ya bahwa para pemain Jepang bisa bermain di liga-liga Eropa, bahkan Jepang pun juga menjadi kekuatan sepak bola dunia. Nah ini yang harusnya dicontoh oleh PSSI. Kalau PSSI tidak melakukan itu, hanya memperlakukan naturalisasi sampai kapan gitu kan, ini bisa dijalankan. Kalau nanti misalnya kita lagi ada krisis ekonomi, lalu juga ada banyak faktor gitu, ini saya pikir naturalisasi tidak bisa dilanjutkan. Nah ini yang akan menjadi batu sandungan buat PSSI. Jadi jangan naturalisasi menjadi tujuan ya, tapi itu adalah cara instan untuk jangka pendek. Kita harus memperbaiki sistem, bagaimana juga dengan pemain sepak bola usia muda gitu ya, apakah mereka harus diadakan kompetisi untuk mereka agar mereka memiliki mental berkompetisi gitu ya. Saya tidak ingin pemain-pemain seperti Iqbal Wijangge gitu ya, ini ketika bermain apik di timnas U19 tapi dia tidak memiliki mental berkompetisi karena dia tidak masuk dalam kompetisi ya. Nah ini yang harusnya dipikirkan matang-matang oleh PSSI, Pak.
Nah mungkin kalau dari sisi supporter sendiri ada nggak sih Mas mungkin harapan buat timnas kita ke depannya khususnya di Piala Dunia kali ini nih? Iya, saya pikir para pemain jangan terbebani dengan harapan dari masyarakat Indonesia menginginkan timnas kita masuk ke Piala Dunia. Tapi bermain saja lepas dan menunjukkan permainan terbaik di lapangan sehingga mampu juga menghasilkan hasil yang terbaik bagi sepak bola Indonesia, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Indro. Sama-sama, Mbak. Nah, buat pertandingan selanjutnya nih, strategi apa yang perlu diterapkan timnas Indonesia? Dan seberapa besar sih kans Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026? Kita tanya ke pengamat sepak bola dari Save Our Soccer, Akmal Marhali. Mas Indro, kita kan tahu gitu ya, timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim Australia dengan skor 0-0 nih. Pertama mungkin gimana nih Mas Indro melihat permainan dari timnas kita? Iya, kita bisa mensyukuri hasil imbang karena kita jarak peringkatnya juga jauh ya, 133 berbanding dengan 25. Namun dari sisi permainan sebenarnya harus banyak yang diperbaiki ya dari timnas kita ya, karena kita hanya bisa mampu berbicara di 10 menit awal, sementara setelah 10 menit ini tampaknya permainan kita lebih banyak bertahan. Nah ini sangat beresiko kalau misalnya kita menghadapi tim-tim yang memiliki pemain-pemain yang mampu mencetak gol ya. Ini mempunyai naluri pencetak gol lebih baik. Nah ini kebetulan kita melawan dua tim kemarin yang memang kurang memiliki striker yang mampu mencetak gol ya, Arab Saudi dan juga Australia. Namun kan harus menjadi perhatian ketika misalnya nanti kita menghadapi Jepang yang memang memiliki striker-striker yang mumpuni. Gitu sih, Mbak. Mas, tapi mungkin nggak sih kalau permainan dari tim kita itu bisa dimaksimalkan lagi? Kan Erick Thohir ini bilang mau menambahkan kekuatan di pertahanan dan counter attack. Menurut Anda gimana nih? Nah seharusnya kita jangan berbicara hanya bertahan dan melakukan counter attack ya. Kita juga harus mampu mengembangkan permainan dan juga berbicara menguasai pertandingan gitu. Jadi penambahannya bukan hanya kalau memang mau ditambahkan pemain-pemain, bukan hanya pemain belakang ya. Saya pikir kemarin kedisiplinan pemain belakang dan juga kualitas dari Martin Paes gitu ini yang menyelamatkan Indonesia dari kebobolan gitu. Kita lihat secara permainan sangat terlihat kita beda kelas dengan pemain-pemain Australia setelah 10 menit ya. Nah ini yang harusnya diperhatikan oleh Sintayong ya. Sementara kalau dari sisi PSSI harus menanyakan apa yang dibutuhkan Sintayong untuk bisa selesai jalannya pertandingan. Bukan hanya bertahan dan melakukan counter attack. Karena ini berbahaya kalau kita menghadapi tim-tim seperti Jepang, Mbak. Nah Mas, ini kan jurnalis asing atau media-media luar ini kan mengakui performa dari timnas kita gitu ya. Nah katanya tuh sedang naik dan seperti raksasa tidur nih. Artinya nih Mas ya, peluang kita di kualifikasi Piala Dunia itu seperti apa? Peluang kita tetap ada ya. Peluang kita tetap ada setelah kita mendapatkan 2 poin dari 2 pertandingan kemarin. Kita masih harus menghadapi Bahrain, China dan juga Jepang. Nah ini yang saya lihat sih peluang kita tetap terbuka kalau misalnya kita bisa meningkatkan permainan ya. Dan kalau lihat dari permainan kemarin kita lebih banyak umpan-umpan panjang yang sangat sekali tidak efektif ya. Kita harus lebih bermain kaki ke kaki karena dengan umpan-umpan panjang kita gampang sekali kehilangan bola. Dan ini yang harus diubah oleh Coach Sintayong ya. Harus berani bermain kaki-kaki dan juga mampu melakukan penyerangan ke gawang lawan. Oke, gimana nih Mas? Anda melihat lawan-lawan timnas selanjutnya, apa sih yang perlu diwaspadai? Yang perlu diwaspadai tentunya yang paling berat adalah tim Jepang ya. Jepang ini sedang bagus-bagusnya di mana mereka ada pemain-pemain yang bermain di liga-liga Eropa ya. Ada Wataru Endo, Mitoma, lalu juga ada Minamino, ini juga pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa. Nah ini yang benar-benar berat ya untuk Jepang. Tapi untuk melawan Bahrain dan China, saya pikir kita punya kans untuk merebut poin penuh. Nah ini yang harus dimanfaatkan oleh Sintayong bagaimana kita meraih poin penuh ketika bermain melawan Bahrain ataupun China. Nah Mas, tapi mungkin ada nggak sih catatan buat timnas kita mengingat gitu ya jumlah naturalisasi pemain itu juga cukup banyak gitu. Nah sebenarnya permintaan Sintayong naturalisasi
ini harusnya bisa menjadi cambukan bagi PSSI ya untuk memperbaiki liganya. Karena dengan melihat itu bahwa Sintayong tidak percaya dengan pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia. Nah ini harusnya menjadi cambuk bagi PSSI untuk memperbaiki liganya. Bagaimana dia harus juga membuat blueprint sepak bola Indonesia yang jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang yang seperti yang dilakukan oleh Jepang ya. Di Jepang memiliki blueprint sepak bola selama 100 tahun, dan di tahun ke-30-an sejak tahun 90 ya, ini sudah menunjukkan dampak ya bahwa para pemain Jepang bisa bermain di liga-liga Eropa, bahkan Jepang pun juga menjadi kekuatan sepak bola dunia. Nah ini yang harusnya dicontoh oleh PSSI. Kalau PSSI tidak melakukan itu, hanya memperlakukan naturalisasi sampai kapan gitu kan, ini bisa dijalankan. Kalau nanti misalnya kita lagi ada krisis ekonomi, lalu juga ada banyak faktor gitu, ini saya pikir naturalisasi tidak bisa dilanjutkan. Nah ini yang akan menjadi batu sandungan buat PSSI. Jadi jangan naturalisasi menjadi tujuan ya, tapi itu adalah cara instan untuk jangka pendek. Kita harus memperbaiki sistem, bagaimana juga dengan pemain sepak bola usia muda gitu ya, apakah mereka harus diadakan kompetisi untuk mereka agar mereka memiliki mental berkompetisi gitu ya. Saya tidak ingin pemain-pemain seperti Iqbal Wijangge gitu ya, ini ketika bermain apik di timnas U19 tapi dia tidak memiliki mental berkompetisi karena dia tidak masuk dalam kompetisi ya. Nah ini yang harusnya dipikirkan matang-matang oleh PSSI, Pak. Nah mungkin kalau dari sisi supporter sendiri ada nggak sih Mas mungkin harapan buat timnas kita ke depannya khususnya di Piala Dunia kali ini nih? Iya, saya pikir para pemain jangan terbebani dengan harapan dari masyarakat Indonesia menginginkan timnas kita masuk ke Piala Dunia. Tapi bermain saja lepas dan menunjukkan permainan terbaik di lapangan sehingga mampu juga menghasilkan hasil yang terbaik bagi sepak bola Indonesia, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Indro. Sama-sama, Mbak. Nah, buat pertandingan selanjutnya nih, strategi apa yang perlu diterapkan timnas Indonesia? Dan seberapa besar sih kans Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026? Kita tanya ke pengamat sepak bola dari Save Our Soccer, Akmal Marhali. Mas Akmal, ini kan kalau kita melihat permainan dari timnas Indonesia sendiri kan masih diakui kalau masih banyaknya pertahanan gitu ketimbang menyerang gitu kan. Nah, apakah ini cukup Mas untuk kita berlaga di Piala Dunia dan gimana Mas melihat permainan timnas kita? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa hasil imbang melawan Australia ini itu sebuah hasil yang sudah sangat bagus karena kita tahu bahwa ranking FIFA kita kan jomplang dengan Australia. Kita 133, Australia 24. Kemudian dari segi rekor pertemuan juga inferior, di mana kita hanya sekali menang dari 19 pertemuan, 3 kali imbang, 15 kali kalah. Gitu. Hanya bisa cetak 7 gol, kemasukan 45 gol. Artinya ketika kita kemudian melawan Australia ini seperti David lawan Goliat, agak berat untuk bisa secara objektif ya, berat untuk bisa mengalahkan Australia. Tapi hasil imbang yang kita dapat dengan permainan kompleks defense kemarin itu sudah sebuah hasil yang bagus. Bahkan saya menyebutnya ini hasil imbang ini setara dengan kemenangan. Kalau dari sisi kompleks defense kita cukup gitu. Bahkan kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya, hanya dapat 1 kartu kuning. Justin Hubner, penampilan luar biasa dari Martin Paes, kemudian Rizky Ridho dan Jay Ince serta Kevin Verdong. Itu pemain-pemain yang menurut saya tampil sangat luar biasa di lini pertahanan. Cuma permasalahannya sepak bola itu tidak bisa dimenangkan dengan bermain bertahan. Dan itulah problem sepak bola atau tim nasional Indonesia saat ini, di mana lini serang kita sangat lemah. Dan ini yang harus dibenahi ketika nanti kita akan tandang ke markas Bahrain dan Cina. Sulit untuk bisa menang kalau kita tidak bisa menyerang. Dan problem itu yang menjadi problem terdepan yang harus dievaluasi dan dicarikan solusinya oleh Sintayong. Nah, Mas, pertandingan kemarin kan ini sudah dianggap cukup bagus gitu ya, mengingat peringkat Indonesia dan Australia juga terpaut cukup jauh nih. Tapi apakah kita bisa, Mas, untuk meningkatkan performa dan ada nggak sih peluang di Piala Dunia kali ini? Ya harus bisa dong, karena materi pemain kita ini luar biasa. Kita hampir setiap mau pertandingan kita kan menarik pemain-pemain keturunan baru. Bahkan kemungkinan Oktober nanti sudah ada 2 pemain lagi, Mads Hilgers dan juga Eliano Richters kan. Artinya dengan materi pemain yang mayoritas adalah pemain keturunan yang main-main di Eropa,
harusnya kualitas sepak bola kita lebih meningkat gitu kan, lebih baik gitu, karena mereka rata-rata main di Eropa, di kompetisi Eropa yang lebih baik dari kompetisi Liga 1 Indonesia. Artinya ini PR juga buat Sintayong bagaimana menaikkan performa tim nasional kita gitu, utamanya melawan tim yang dalam konteks level ya, Bahrain dan Cina kan bisa dibilang ini bagian dari level. Kalau Arab Saudi, kemudian Australia, Jepang itu di atas kita level mereka gitu. Kalaupun kemudian kita bisa bikin kejutan dengan menahan imbang atau bikin menang itu sangat luar biasa. Tapi kalau melawan Bahrain, melawan Cina, ya pilihannya kalau kita mau lihat level sepak bola kita sudah di atas, ya kita harus bisa mengalahkan mereka gitu. Kan kita dapat sorotan dari media luar nih Mas, dan pemerintah juga mau memperkuat lini penyerangan. Tapi salah satu solusinya tuh pemain naturalisasi. Apakah strategi ini tuh cukup dan mampu nggak sih untuk meningkatkan kualitas pemain kita? Dan apakah ini solusi jangka panjang? Kalau ini Mas sebenarnya solusi jangka pendek gitu kan, karena kita tidak fokus membenahi kompetisi sepak bola kita, akhirnya kita coba mencari produk-produk di luar yang mau menjadi warga negara Indonesia. Saya pikir ini tidak bisa menjadi target jangka panjang, karena bagaimanapun inti dari sebuah tim nasional itu berasal dari pembinaan yang hebat, kemudian kompetisi yang sehat, baru hasilnya tim nasional kuat. Kalau kemudian kita terus-terusan melakukan proses naturalisasi, saya pikir ini akan merusak tatanan transformasi sepak bola kita. Kita sudah harus berpikir bagaimana soal pembinaan ke depan. Kemudian yang kedua, sejauh ini kan proses naturalisasi yang dilakukan lebih cenderung sporadis gitu, tidak berdasarkan kebutuhan tim. Sehingga akhirnya jomplang, lini belakang kita kan padat sekali gitu. Apalagi nanti Messi Ilker datang pemain belakang juga. Kemudian Eliano Richter pemain belakang juga. Sementara kebutuhan kita ada di lini depan. Jadi kalau kemudian efek dari naturalisasi yang ada saat ini, pertahanan kita cukup bagus, tapi kita nggak punya penyerangan gitu. Dan kalau main bola kan kalau nggak menyerang nggak akan bisa mencetak gol gitu. Nah ini kan problem yang harus diantisipasi. Artinya mau sampai kapan proses-proses ini dilakukan gitu kan. Itu kan juga harus ada jangka waktunya. Jangan sampai kemudian kita melupakan pembinaan dan pengembangan di dalam negeri dengan cara-cara kita mengambil jalan instan mencari orang-orang yang di luar yang mau jadi warga negara Indonesia. Dan itu delusional kalau menurut saya. Delusional artinya apa? Mereka ini kan sebenarnya tidak dipakai di negaranya. Sehingga kalau kemudian mereka dipakai di negaranya, pasti mereka akan lebih memilih negara mereka. Sebagai contoh Tijani Reinders gitu. Dia lebih condong main untuk timnas Belanda karena dia punya potensi main di sana. Kalau kemudian nggak punya potensi main di sana, ya dia pasti akan ambil Indonesia. Itu kan yang dilakukan oleh adiknya Eliano Richter. Kalau Eliano Richter kualitas tim nasional Belanda, pasti diambil tim nasional Belanda, dia tidak akan mengambil peluang untuk main di tim nasional Indonesia. Nah terakhir nih Mas, mungkin untuk pertandingan selanjutnya gitu ya, apa sih yang perlu dievaluasi dari permainan yang sekarang, baik mungkin teknik atau strategi apa gitu yang perlu diterapkan atau dipakai gitu? Ya lini serang seperti saya katakan tadi, kita bertahan sangat bagus. Lawan Arab Saudi bertahan kita sangat bagus, kompleks defense kita sangat bagus. Kemudian melawan Australia kita juga kompleks defense kita sangat bagus, pertahanan kita sangat bagus. Bahkan Australia sampai frustasi tidak bisa cetak gol ke gawang Indonesia. Padahal di laga terakhir mereka bisa menang 4-0 lawan Indonesia gitu, di babak 16 besar Piala Asia 2023. Artinya untuk pertahanan kita bagus, tapi untuk lini serang kita tidak punya kemampuan menyerang yang sangat bagus. Counter attack kita lemah semuanya sehingga mudah dipatahkan. Nah kalau kemudian counter attack lini serang kita tidak bagus, ya kita nggak akan bisa mencetak gol. Dan kalau kita tidak bisa mencetak gol, berarti kita sulit untuk bisa menang. Kan kalau untuk menang harus bisa mencetak gol. Itu yang menjadi problem yang harus dibenahi oleh Sintayong. Bagaimana kita punya kemampuan bisa mencetak gol sehingga kita bisa menang. Kalau seri gitu kan, seri 2 kali dengan kalah sekali, menang sekali, lebih bagus menang sekali kan dapat nilai 3. Seri 2 kali cuma dapat poin 2 gitu kan. Nah itu kan ya problem yang harus dihadapi. Jadi menurut saya yang harus dibenahi ke depan adalah bagaimana lini serang kita lebih tajam dan bisa mencetak gol. Karena bermain bola itu tujuannya untuk mencetak gol gitu. Kalau kita hanya bisa bertahan untuk tidak kebobolan, kita tidak bisa mencetak gol, ya kita tidak akan mungkin bisa menang. Karena setiap pertandingan itu diawali dengan 0-0. Kalau nggak bisa cetak gol, ya tetap kosong kita. Terima kasih Mas Akmal. Oke. Penyanyi Taylor Swift resmi menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Kamala Harris dan Tim Walz dalam Pilpres Amerika Serikat 2024. Di media sosial, Swift menyatakan ia akan memberikan hak suara untuk Kamala Harris pada November mendatang. Pelantun lagu Blank Space itu menganggap Kamala Harris dan Tim Walz memperjuangkan hak dan tujuan yang diyakininya membutuhkan seorang petarung. Taylor Swift melihat pasangan itu sebagai sosok tegas, berbakat dan tenang. Selain itu, ia juga menyoroti
sepak terjang Walls. Karena Walls dipuji selalu berjuang di isu-isu hak LGBTQ+, program bayi tabung dan hak perempuan. Menteri Dalam Negeri Singapura, Kha Shanmugam mengungkap ada peningkatan penolakan turis. Peningkatan terjadi sejak negeri singa itu menerapkan teknologi iris dan biometrik wajah pada Mei 2024. Setidaknya ada 2.500 pengunjung yang ditolak masuk pos pemeriksaan Singapura karena berbagai alasan. Padahal teknologi ini memungkinkan pelancong masuk ke Singapura tanpa perlu menunjukkan paspor mereka. Pengunjung juga diizinkan masuk melalui jalur otomatis tanpa registrasi sebelumnya. Rencananya, pemerintah Singapura akan memasang 800 jalur otomatis di pos pemeriksaan Singapura pada 2026. Kantor Kejaksaan Distrik Barat Seoul, Korea Selatan memastikan kasus driving under the influence atau DUI atau menyetir skuter listrik dalam keadaan mabuk dari Suga BTS dihentikan alias sidangnya tidak dilanjutkan. Tapi ini bukan berarti Suga terbebas dari hukuman. Pasalnya, penyanyi lagu Hegem itu dijatuhi hukuman denda dan pencabutan SIM. Putusan ini diambil sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Korea Selatan. Soal denda, pihak kejaksaan belum mengungkapkan besarannya. Suga BTS ditemukan jatuh dari skuter listriknya pada 6 Agustus 2024 malam. Ia dibantu seorang polisi patroli dan ketahuan berkendara saat mabuk. Kadar alkoholnya mencapai 0,227% dan melebihi batas maksimal 0,08%. Imbas tindakannya, Suga yang tengah menjalani wajib militer dipanggil pihak berwajib dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah mengoptimalkan tata kelola dan pemeliharaan jalan daerah. Menurut Wapres, hal itu untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di pasar tradisional. Kata Wapres, pasar dapat menjadi andalan penopang kesejahteraan masyarakat lokal. Infrastruktur pendukung jalan daerah seperti lampu jalan dan trotoar juga harus dirawat untuk kenyamanan pengguna jalan. Wakil Presiden menambahkan revitalisasi pasar di daerah-daerah juga penting untuk meningkatkan aktivitas pasar. Ia berharap hal itu dapat mendorong daya saing produk lokal hingga menyerap tenaga kerja. Menurutnya, fasilitas pasar yang lebih modern dan lebih tertata dapat menjadi daya tarik saat memperjualbelikan hasil laut dan kerajinan lokal. Selanjutnya ke Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi terus menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti kasus dugaan pembunuhan dan kekerasan seksual remaja perempuan penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolres Padang Pariaman Ahmad Faisal Amir mengatakan pihaknya masih memetakan terduga pelaku. Kepolisian telah mengerahkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti lainnya dan menunggu hasil otopsi. Korban berinisial NKS 18 tahun adalah seorang penjual gorengan di Kayu Taman Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia sudah berdagang sejak duduk di bangku SMP. Ia menabung agar bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sebelum korban ditemukan, barang dagangannya ditemukan berserakan tak jauh dari rumahnya. Setelahnya, warga dan tim gabungan menemukan pakaian korban. Terakhir, warga menemukan gundukan tanah beserta ikat rambut korban. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Terakhir, kita ke kabar hiburan. Maroon 5 bakal konser di Jakarta pada 1 Februari 2025. Indonesia masuk rangkaian tur Asia Maroon 5, di mana tur di wilayah Asia diawali dari Filipina pada 29 Januari 2025. Setelah dari Jakarta, Adam Levine dan kawan-kawan melanjutkan turnya ke Thailand, Jepang, Malaysia, dan Taiwan. Penjualan presale konser di Jakarta dibagi jadi 3 waktu, yaitu penjualan artis presale 24 September 2024, Mandiri presale dibuka 25 September 2024, dan General on Sale dibuka 27 September 2024. Sementara untuk waktunya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Harga tiket band yang terakhir kali mampir ke Indonesia pada 2015 ini dimulai dari 1,4 juta rupiah sampai 6 juta rupiah. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye.